Tokopedia, Shopee, Blibli dan lainnya gitu. Tapi kalau yang sekarang tuh tanpa harus keluar dari aplikasi, kita bisa langsung ke keranjang kuning. Itu pergeseran platform itu akan terus terjadi ya. Oke, balik lagi di CCTV. Coba-coba tanya Vando. Jreng, gimana kabar kalian? Kali ini kita balik lagi di CCTV guys. Oke, ini video ketiga tagnya nih, BTW ya. Tapi nggak tahu nanti yang mana duluan gitu ya. Hari ini kita 4 video ya, jadi lumayan agak pegel nih tenggorokan gitu kan. Jadi kita santai aja ya. Oke, kali ini kita mau bahas yang lagi rame nih guys, sosial media versus social commerce. Nah, tau lah ya social commerce itu apa. Yang kemarin lagi rame kan TikTok ya, itu kan dia sebenarnya sosial media tapi bisa belanja juga gitu kan. Sebenarnya kayak Instagram, mungkin Twitter gitu kan. Dulu kan dia tidak langsung bertransaksi jual belinya di sana, itu kan dia only social media. Dan tiba-tiba TikTok masuk ke dunia ini dan dia membuat sebuah inovasi yang dinamakan dengan social commerce. Jadi kalian mungkin ini bukan TikTok itu bukan satu-satunya, mungkin ada ya, cuman kita nggak tahu aja gitu kan. Social commerce ini dari TikTok dulu atau dari mana dulu. Tapi yang pasti perdebatan kemarin itu bahwa TikTok tidak bisa membuat social commerce itu ya, karena memang barangnya kan langsung dari negara asalnya, dari China gitu kan, sehingga tidak melewati perusahaan di Indonesia dulu, karena itu ada regulasi yang memang cukup melanggar gitu ya. Jadi itu nanti akan diregulasi lebih dalam lagi. Tapi kita akan coba bahas perbedaannya apa ya teman-teman ya, yang belum tahu nanti kita akan jelaskan. Oke. Nah, perbedaan sosial media dan social commerce. Sosial media adalah platform digital dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan berhubungan dengan orang lain secara online. Nah, itu kalian WhatsApp story, kalian bikin reels gitu kan. Itu kan interaksi ya antara kalian dengan followers kalian, atau following following kayak dengan followers kalian gitu kan, sehingga kalian berbagi aktivitas atau kegiatan atau update apapun itu secara online. Nah, social commerce kian populer karena menjadi opsi baru untuk berbelanja online secara mudah dan memungkinkan interaksi langsung dengan penjual sambil menjelajahi media sosial tanpa harus berpindah aplikasi. Ya, tepat. Jadi social commerce itu kadang kita nggak mau belanja mau apa ya, buka platformnya aja gitu kan. Yang saya tahu TikTok gitu kan, buka platform, kita mau lihat konten-konten, tahu-tahu ada ditawarin belanja ini, tahu-tahu ada keranjang kuning ya. Itu the good, itu smart sih menurut saya, itu aplikasi yang smart juga ya. Lagi kita pengen suka apa, dialihkan dengan belanja apa gitu kan. Jadi sangat menguntungkan sebenarnya ya bagi penjual, terutama kalau pintar-pintar untuk mengulik si social commerce itu tuh sebenarnya sangat menguntungkan gitu. Tapi memang balik lagi kemarin tuh permasalahannya ada di regulasi gitu kan. Nah, sekarang ini karena memang lagi hype-hype-nya ya, jadi kan kita bikin konten, habis itu disuguhin sama produknya, bikin konten, habis itu disuguhin produknya, itu cepat banget perputaran uangnya di sana ya, sehingga memang transaksi-transaksi seperti itu sangat menguntungkan bagi pembeli dan juga penjualnya gitu. Oke, lanjut. Sampai selanjutnya dalam laporan bertajuk Social Commerce Landscape in Indonesia yang ditulis oleh Populex terungkap 52% masyarakat Indonesia sudah mengetahui akan tren transaksi jual beli melalui sosial media. Oke, survei tersebut juga mengungkapkan 65% responden menyebutkan social commerce adalah belanja memanfaatkan media sosial. Ya, sementara 17% menyebutkan transaksi secara grup memanfaatkan media sosial. Selebihnya melihat social commerce adalah belanja memanfaatkan teman-teman untuk melihat konten, memanfaatkan teman dan melihat konten gitu. Jadi 52% ini korespondennya tahu nih bahwa tren jual beli melalui sosial media. Dan survei tersebut juga mengungkapkan 65% responden menyebutkan ya gimana sih ini? Survei tersebut juga mengungkapkan 65% responden menyebutkan social commerce adalah belanja memanfaatkan media sosial ya. Jadi kalian dimasukin dulu untuk bersosialisasi di suatu media, di platform ya, kenal banyak orang dan segala macam, baru disuguhkan untuk belanja. Akhirnya beli barang langsung di sana, eksekusinya di sana ya.
Biasanya kalau dulu di Instagram ya, sampai sekarang sih Instagram ya. Jadi kalau misalkan mau beli, linknya di swipe up gitu kan, atau link di bio gitu kan. Itu kan dulu ya zamannya, nanti CTA-nya kemana? Ke WhatsApp kah? Atau langsung ke e-commerce masing-masing kayak Tokopedia, Shopee, Blibli dan lainnya gitu. Tapi kalau yang sekarang tuh tanpa harus keluar dari aplikasi, kita bisa langsung ke keranjang kuning. Itu the great innovation menurut saya ya. Jadi itu tidak perlu nunggu-nunggu lagi, langsung cepat ya, karena kita butuh cepat. Fun fact lagi, platform media sosial yang paling banyak digunakan untuk belanja. Nah, nomor satu sudah tahu kan siapa juaranya? Dengan nilai 45% adalah TikTok Shop. 21% adalah WhatsApp Shop. Ya, saya juga baru tahu ada WhatsApp Shop ya. 10% adalah Facebook Shop. 10% lagi Instagram Shop. 1% adalah Telegram, Line Shop, dan Pinterest. Oke. Untuk social commerce, ya kan, terungkap bahwa sebesar 46% masyarakat Indonesia masih belum mengetahui tentang kehadiran platform social commerce di Indonesia. Nah, ternyata benar tuh, bukan satu-satunya ya TikTok itu ya. Di antara masyarakat yang mengetahui platform social commerce, ya 35% dari mereka mengetahui bahwa mereka belum pernah menggunakan platform tersebut. Cuman tahu aja tapi belum pernah menggunakan. Nah, jenis-jenis platform commerce tersebut yang bisa digunakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut. Evermost, ya kan, nanti kalian bisa lihat ya. Ada Evermost, kita beli, dus-dusan, dagangan, mapan, seleri, grupin, Credit Mart, Wubis, silih beli, ibu sibuk. Oke. Jadi yang aware terhadap itu nanti datanya ada yang aware sama yang udah menggunakan ya. Jadi kalian coba bisa cari-cari. Ini juga saya baru lihat sih. Oke, ternyata ada lagi selain TikTok Shop. Jadi kalian boleh coba ya. Nanti kalau misalkan itu mungkin bisa dapat potongan yang lebih bagus lagi. Ada lagi untuk informasi yang menarik dari Populix nih, ya kan. Yang dibagikan oleh Populix. Nah, mereka yang telah menikmati layanan sosial commerce kebanyakan adalah pengguna yang tinggal di wilayah secara spesifik menggunakan platform yang mereka sudah kenal sebelumnya. Selain Jakarta, Bandung menjadi lokasi paling banyak penggunanya sudah terbiasa menggunakan platform sosial media commerce, ya kan. Disusul oleh Semarang, Medan, Jakarta. Tapi itu kurang lebih datanya guys. Jadi kalian gimana, udah tertarik untuk buka sosial commerce ya? Kalian jual seblak, jual apa? Jual celana dalam, jual lain pun apa, jual Milo dan apapun itu kalian bisa jual di sana ya. Kalau kalian jualannya jago, ya kan, caranya tahu, pasti laku ya. Jadi kalau menurut saya pergeseran platform itu akan terus terjadi ya. Entah ada TikTok, ada taktik, ada UI atau apa segala macam ya itu ya. Itu tuh tinggal kalian gimana caranya kalian pinter nggak untuk ngelola itu, ya kan. Karena platform akan terus seperti itu. Market juga akan berubah ya. Kalau market akan berubah, behavior akan seperti apa, tinggal kalian cari tahu marketnya pengen seperti apa, sosial medianya, sosial commerce-nya mau seperti apa, kalian kulik dan kalian nanti akan menghasilkan produk yang memang bisa kejual banyak kalau misalkan maintainnya bagus. Jadi yang paling penting tuh kaliannya nih ngerti dulu nggak fungsi dari sosial media atau sosial commerce itu apa gitu kan. Kalau misalkan ngerti dan bisa mengaplikasikannya, itu tuh mau berubah kayak gimana pun kalian akan tetap bisa. Jadi yang paling pertama untuk bisa mengaplikasikan jualan kalian secara online gitu. Oke, gimana pertanyaannya? Ada berapa pertanyaan? 102. Udah kayak episode ya. Oke, pertanyaan apa? Pertanyaannya, ada nggak sih Mas bisnis yang menggunakan keduanya, sosial commerce dan sosial media? Ada. Oke, pertanyaan kedua. Ya kan pertanyaan ada apa enggak kan? Ada. Ya. Jadi kalau mau kalian makin menyebar, ya kan, perusahaannya, produknya, pakailah semua platform. Tapi memang harus diurus dengan benar ya. Kalau misalkan nggak mampu dua-duanya, ya udah salah satu dulu, ya kan. Manfaatin satu dulu, abis itu di elaborasi, terus kemudian diimprove lagi, dianalisa lagi, kira-kira mana yang paling bagus, ya udah fokus satu aja ya. Tapi nggak usah semuanya juga nggak apa-apa lah, gitu ya. Pilih aja salah satu ya. Kalian kuat di mana, ya kan? Oke, lanjut. Lebih susah mengelola sosial media atau sosial commerce sih Mas, katanya. Oke ya. Menurut saya kayaknya sama-sama sih. Tapi kalau menurut saya karena sosial commerce itu langsung pengen ke CTA-nya atau langsung ke apa namanya
langsung ke transaksi, kalau menurut saya mungkin lebih susah di social commerce gitu. Kita harus kita kalau sosial media ya, upload selesai kan. Kalau misalkan tidak ada eksekusi atau CTA-nya langsung di situ langsung beli gitu kan, ya paling nggak ke link gitu kan. Nah tapi kan kalau social commerce kita harus produk kita taruh di sana, harganya di sana, terus kita harus tahu jualannya kayak gimana gitu kan. Kita harus ngasih tahu produk kita tuh kayak gimana gitu kan. Itu kayaknya lebih rumit gitu kan. Karena kalau misalkan nggak nyampe sana, detail-detail terhadap produknya ya orang juga nggak tertarik. Kita harus bersaing dengan harga juga gitu kan. Kita harus promosi juga, itu tuh ada promosinya juga, ada ads-nya juga gitu. Jadi itu langsung dalam satu platform gitu. Kalau menurut saya itu akan lebih rumit di social commerce. Oke? Nih, yaudah kalau saya ingin bisnis saya lebih dikenal luas, mending pakai yang mana? Sosial media atau social commerce? Kalau apa pengen? Kalau bisnisnya lebih pengen dikenal luas. Oh gitu. Pakai yang mana? Ayo di social commerce aja sekalian. Ya. Kalau sosial media itu kan, kalau misalkan social commerce-nya bagus dan memang bisa menguntungkan, langsung aja di social commerce. Kalau sosial media sekarang tuh kebanyakan ke awareness aja sih. Ya, jadi kalian pengen diketahui ya kan, sebagai apa ya kan, produknya apa gitu kan, beauty-nya bagus-bagusnya gitu kan, produk-produk kalian itu di sosial media aja. Tapi kalau langsung CTA itu di social commerce ya, langsung update, belinya langsung di sana, kasih mereka timeline, kasih ke mereka deadline, hari ini terakhir harga miring misalkan gitu kan, itu pasti mereka akan langsung ambil produk kalian. Oke, lanjut. Sosial commerce juga menggunakan influencer atau KOL nggak ya Mas? Ya pasti itu. Social commerce itu kan mereka tetap harus butuh ngebus ya, dan ngebusnya itu kan pasti akan lebih jual di lebih luas ya kan, pasti kita butuh KOL juga untuk ke sana gitu kan. Nah tapi sekarang kan udah ada yang mikro KOL ya, jadi kalau misalkan yang kecil-kecil yang murah-murah masih ada ya, setidaknya followersnya mereka jadi bisa aware sama produk yang kita jual ya, minimum kita udah nyebarnya lebih luas lagi gitu ya. Tetap butuh KOL kok, karena kalau nggak ada KOL nanti ya akan lumayan agak lambat lah gitu kan, bisa tapi agak lama gitu. Oke, lanjut. Nih katanya Mas, saya masih gaptek. Kira-kira lebih mudah pakai yang mana ya kalau baru ingin memulai bisnis? Kalau baru memulai bisnis mah lebih ke sosial media tuh ya, jadi itu nggak terlalu rumit kok ya, belajar di situ dulu aja ya anakku yang gaptek ya kan, bukan aku lagi, temenku gitu kan. Jadi sosial media dulu aja, nge-branding di situ dulu aja. Tapi kalau mau coba langsung experience, belajar lah ya. Kalau gaptek bukan berarti harus jadi pasrah gitu ya. Jadi belajar aja, banyak kok sekarang belajar tentang TikTok Shop ya kan, atau ya commerce yang lain tuh banyak banget ya. Jadi jangan membatasi diri. Kalau mau langsung loncat ke sosial commerce silakan aja. Tapi kalau mau mulai dari awal ya nggak apa-apa di sosial media dulu ya. Saya nggak ngelarang ya. Saya bukan orang tua kamu, jadi nggak apa-apa. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir. Saya tim mana? Yes. Oh, udah di situ. Iya. Cepet banget. Oke, saya tim mana? Saya tim Arsenal. Tim bola ya. Saya lebih suka sosial media lah. Ya, tapi tergantung buat apa ya. Kalau untuk bisnis ya, bisnis kalau menurut saya kalau tergantung bisnisnya apa ya. Kalau misalkan bisnisnya yang memang bisa di CTA langsung secara produk ya langsung ke social commerce. Tapi kalau misalkan branding, awareness dan lainnya itu di social media ya. Jadi kalau saya mungkin bisnisnya yang sekarang kita jalin itu lebih kepada awareness, looks-nya seperti apa, fungsinya seperti apa, value-nya seperti apa, kita masih di main di social media. Untuk social commerce masih belum, karena kita bentuknya jasa. Oke? Sip. Sudah ya guys, mohon maaf kalau misalkan suaranya agak serak-serak basah gitu kan. Saya bukan anaknya Dewi Persik ya kan, bukan anaknya Nasar, tapi memang syuting kali ini lagi banyak. Oke, jangan lupa ya kan sayangi orang tua ya kan, karena orang tua itu adalah berkah pintu surga untuk kita ya kan. Oke, dan satu lagi jangan lupa untuk berdoa ya kan, karena doa juga penting guys ya. Kalau kalian nggak berdoa ya ridho dari Tuhan kita nggak akan dapat ya. Terakhir jangan lupa untuk like dan subscribe ya kan channel YouTube kita. Jangan lupa di komen apapun bebas, yang penting jangan rasis, itu aja ya. Oke, thank you, bye bye.